Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Nama saya perkenalkan Deshari SPD dari SMA Negeri 2 Bengkulu Utara. Dalam hal ini akan mengeksplorasi penyebab permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 2 khususnya dalam pelajaran PJOK. Dalam kesempatan ini kami akan berbincang-bincang dengan salah satu wakil kepala sekolah kami yaitu Pak Siono. Nantinya membahas tentang masalah identifikasi masalah tingkat pemahaman siswa, pedagogik maupun sarana dan prasarana dan sistem pembelajaran inovatif. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sri yang telah meluangkan waktunya untuk kita wawancara pada hari ini pelaku sejawat ataupun rekan kerja dalam membahas permasalahan yang ada di sekolah kita. Kepada Pak Sri, kami persilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sriono. Di sini selaku guru kimia, belajar di kelas 12, juga ngajar di kelas 10 PKWU. Ini Pak Sri, menurut Pak Sriono, adapun pokok permasalahan kita di sini adalah pemahaman siswa yang rendah dalam mengidentifikasi gerakan senam ritmik dalam pembelajaran olahraga. Nah, analisis masalah yang kita temukan itu adanya sedikit tingkat pemahaman atau materi. Rata-rata anak olahraga itu dia hobi di olahraga dalam permainan, tapi dinilai akademiknya itu mungkin kurang. Nah, kira-kira menurut Pak Sriono untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti apa? Ya, jadi ada beberapa permasalahan dalam hal ini adalah nilai akademiknya kurang. Itu penyebabnya salah satunya mungkin budaya literasi dari siswa yang tersebut kurang, ya. Kemampuan membaca, memahami soal dan materi itu mungkin sangat kurang. Jadi oleh karena itu menyebabkan nilainya itu sangat rendah. Ya. Seperti kita ketahui sama-sama Pak, memang kalau kita lihat kasus di SMA kita ini khususnya, rata-rata anak tersebut yang di jam pembelajaran olahraga kita lihat kalau di permainan ketika praktek langsung ke lapangan mereka antusias sekali. Namun ketika diajak membaca atau mana membudayakan seperti yang katakan Pak tadi, terkadang mereka tidak mau gitu. Kemudian permasalahan terkait yang kedua mungkin sedikit beralih ke topik ini Pak Sri, mengenai sarana dan prasarana yang mendukung ataupun kurang di sekolah. Menurut Pak Sri, untuk sekolah kita apakah sarananya sudah terlengkapi semua atau seperti apa Pak Sri? Jadi kalau sarana di sekolah kita cukup lengkap, ya. Ada beberapa buku yang sudah dibeli oleh dana BOS, kemudian ada beberapa peralatan juga kita beli, sehingga kita cukup lengkap. Kalau menggunakan komputer juga cukup banyak seperti itu. Kalau kita lihat sekolah kita ini sudah memakai sistem CBT ya Pak ya? Ya, sudah. Untuk penerapan seperti kita ketahui kemarin kan kita sempat corona Pak Sri pakai teknologi media Google Classroom gitu. Ya, menurut tanggapan Pak Sri, apakah itu sudah pas ataukah masih kurang, baik itu dari sumber daya gurunya ataupun siswanya seperti apa? Ya, jadi kalau dari sumber daya guru kita sudah cukup mumpuni, ya. Artinya kalau gurunya sudah mempunyai kemampuan yang cukup untuk teknologi seperti itu. Cuma kendalanya itu adalah di siswanya. Jadi kalau karena pembelajaran secara online atau daring, jadi di sini ada beberapa kendala. Di antaranya adalah kondisi sinyal di beberapa tempat siswa itu cukup jelek, kurang bagus, sehingga mereka harus cari sinyal ke daerah yang cukup tinggi. Selain itu juga, selain sinyal, faktor pendukung lainnya adalah handphone siswa tersebut juga kadang-kadang kurang support, ya. Mungkin terlalu banyak memorinya terpakai oleh game ataupun aplikasi yang lain, sehingga untuk kelas sendiri itu ada hambatan. Terima kasih kepada Pak Sri atas waktunya bincang-bincang kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, setelah kita ketahui bahwasanya kami mengangkat dua permasalahan di sini tadi, yaitu mengenai literasi dan pedagogik, kemudian mengenai sarana prasarana pendukung atau proses pembelajaran itu sendiri. Saya rasa cukup Pak Sri, terima kasih atas waktunya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.